Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memastikan lisan, pikiran, semua anggota badan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur sebagaimana dijanjikan oleh Allah di surah Ibrahim ayat yang ke-7, dan ini semua kita insyaallah hafal ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Itu garansi dari Allah. Kita kalau beli sesuatu ada garansinya, biasanya lebih tenang. Ya, setiap kali kita bersyukur digaransi oleh Allah pasti ditambah. Yang namanya pasti ditambah berarti yang lama tetap ada, datang lagi yang baru, datang lagi yang baru. Yang kedua, perbanyaklah membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mengikuti sedikit demi sedikit sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan tidak ada di antara kita yang diwafatkan kecuali dalam millah Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Kemudian juga orang-orang salih memang dicintai oleh Allah, makanya cepat dipanggilnya. Ya, dan otomatis rata-rata mereka sudah cukup bekalnya. Ini i'tibar bagi kita, termasuk tokoh kita, orang tua kita, bahkan ketua DKM di masjid di mana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyaksikan jumlah yang menghadiri salat jenazah banyak, lebih dari 40 saja. Itu sudah pertanda insyaallah bahwa beliau min ahlil khair. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semua keluarganya yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini kita akan menceritakan tentang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Namanya cukup masyhur, dikenal di Indonesia karena kezuhudannya. Ya, siapa namanya? Yaitu Abu Darda. Dan saya belum pernah mendengar, ya, selama ketemu dengan orang ada di kita yang dikasih namanya Darda, belum, jarang. Ya, ada nggak di sini? Nah, ini. Padahal kisah sahabat ini, ya, kalau kita dengarkan khutbah Jumat, ceramah itu sering. Dan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Darda ini memang menarik. Dan ini kita harus selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak boleh memvonis orang yang masih hidup walaupun dia kafir, walaupun dia membenci ajaran kita, masih ada peluang sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah sahabat ini yang pertama Islamuhu, tentang keislamannya. Ya. Namanya adalah Uwaimir ibn Malik al-Khajraji. Uwaimir bin Malik
dari suku Khazraj. Di Madinah ada 2 suku besar yang sebelum datang Islam kerjaannya berantem aja terus. Sampai masalah sepele mereka tidak pernah akur, yaitu Aus yang satunya, dan satunya ini kabilahnya namanya apa? Khazraj. Ya, Khazraj. Apa yang dilakukan oleh Abu Darda sebelum masuk Islam? Yang pertama, ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini coba bandingkan nih dengan Abu Darda sebelum masuk Islam. Setiap dia bangun tidur, yang dilihat, yang dipikirkan bukan apa-apa, tapi Tuhannya yang disebut dengan sonam, patung. Jadi begitu setiap pagi dia bangun, yang dipikirkan bukan apa-apa, langsung melihat apa? Patung. Ya. Kemudian setelah bangun ada ruangan khusus, ya. Bahkan ruangan ini min asyrafi makani fi baitihi, tempat yang paling dimuliakan yang ada di rumahnya. Ya. Apa yang dia lakukan? Masuk ke kamar itu, fahayyahu, ucapkan selamat. Ya. Dan yang lebih parah dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia sudah menyiapkan parfum yang paling bagus. Jadi masuk ke ruangannya, kemudian masuk langsung dipoles-poles dengan parfum. Dan bahkan pernah suatu hari beliau ini kedatangan rekannya yang juga pengusaha, ya, diberikan baju yang mahal dari Yaman, bukan dipakai untuk dia kenakan, malah dipakaikan untuk siapa? Patungnya. Makanya kami dulu ketika belajar diingatkan, itu beberapa para masyayikh itu di rumahnya nggak mau punya TV. Ya, kenapa? Khawatir kita ini mungkin kalau patung enggak nih, yang agak berat nih sekarang HP nih. Ya, kadang suami istri ini sampingan masih pakai apa? WA, padahal bisa ngomong. Dan itu fakta dan bahkan kita semua merasakan itu. Khawatir kalau setiap kali bangun yang kita cari nih HP, ya kan? Bahkan kalau HP nggak ada, itu ada sesuatu kita kayak kehilangan, itu khawatir sudah berubah jadi sonam gitu. Ya, HP ini hukumnya dia tidak ada hukumnya, tergantung penggunaannya. Kalau digunakan untuk kebaikan bisa mendatangkan kebaikan, kalau digunakan keburukan bisa mendatangkan apa? Keburukan. Nah, ini yang harus sudah mulai direkam terus, pastikan jangan sampai HP ini yang harusnya jadi wasilah untuk memudahkan menghubungi orang berubah jadi sonam, berubah jadi patung. Kita kalau nggak ada HP, jadi seperti ada sesuatu yang kehilangan. Nah, ini yang kebiasaan siapa? Abu Darda, setiap bangun pagi yang dicari adalah apa? Patungnya. Ya. Kemudian yang kedua jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Darda ini termasuk ta'akhkhara fi islamihi. Masuk Islamnya agak terlambat. Semua penduduk yang ada di kampung itu semuanya sudah masuk Islam kecuali Abu Darda. Agak mirip dengan yang kemarin Amru bin Jamuh. Kakek-kakek tua yang sudah kakinya pincang, semua sudah masuk Islam, dia masih belum tertarik. Tapi sekali lagi, hidayah itu milik siapa? Allah. Dan kita tidak boleh membenci orang, ya. Tidak boleh menghina orang, karena sejelek apapun orangnya tetap mulia di hadapan Allah. Semua manusia mulia di hadapan Allah. Yang harus kita benci, kita perbaiki adalah perilakunya, ya, sikapnya, kelakuannya, akhlaknya. Nah, ini yang kita tidak setuju. Tapi kalau orangnya suatu saat boleh jadi kalau hari ini belum baik, ya, dia akan menjadi baik pada suatu saat, ya. Ada satu hal yang menjadi wasilah keislaman Abu Darda adalah temannya yang bernama Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini penyair, ya. Jadi ketika sudah masuk Islam itu senang bikin-bikin syair yang membuat orang semangat untuk beribadah, semangat untuk melakukan amal soleh, ya. Nah, ini berteman dan temannya cukup dekat. Ini bisa kita praktekkan, ya. Tapi jangan dipukul rata semua. Ini bisa kita tiru bagaimana Abdullah bin Rawahah mendakwahi Abu Darda dengan cara yang tidak kita bayangkan. Suatu hari Abdullah bin Rawahah datang ke rumahnya Abu Darda, dan di rumahnya tidak ada siapa-siapa kecuali istri dengan anak-anaknya. Ya. Kemudian ditanya Abu Darda, kemana Abu Darda?
ia sudah berangkat untuk tijarah. Apa tijarah? Nah, bisnis jualan. Ya, dia pengusaha besar. Kemudian karena sudah dekat, Abdullah bin Rawah ini minta izin kepada istrinya, boleh nggak saya masuk ke ruangan di mana ada patung yang biasanya disembah oleh Abu Darda? Kata istrinya, karena ini memang teman dekat, ya, teman dekat, walaupun dalam Islam nih nggak boleh, ya. Tapi ini karena awal-awal, ya, bahkan boleh jadi kejadiannya mungkin sebelum turun ayat hijab. Tapi kisahnya yang dikisahkan oleh para ulama seperti itu. Sama istrinya diizinkan masuk ke dalam. Kalau kita sekarang pastikan, kalau sudah 3 kali salam, sepenting apapun, kalau sudah 3 kali salam, tidak ada yang menjawab, termasuk kalau kita dengar di dalam ada suara, kita nggak punya urusan, ya. Dia berarti kalau ada di dalam nggak mau menerima tamu, ya. Walaupun sekarang sudah lebih enak kan, bisa pendahuluan dengan apa? Di telepon, di SMS dan sebagainya. Tapi dalam Islam ketika sudah salam 3 kali, tapi jangan buru-buru nih. Ada juga assalamualaikum, assalamualaikum, kasih jeda, assalamualaikum, tunggu, ya. Kemudian salam lagi sampai 3 kali, sudah kemungkinan nggak ada yang merespon, sudah kita pulang, ya. Tidak boleh memaksa, ya, tuan rumah sekalipun ada, kalau dia tidak mau menerima tamu tidak boleh masuk, apalagi masuk ke dalam sembarangan, khawatir karena rumah ini privasi, ada aurat-aurat yang tidak boleh terlihat, dan ketika kita masuk maka ini akan mengundang hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam kamarnya, ya, kemudian dilihat, ini patungnya wangi luar biasa, rapi. Kata Abdullah bin Rawah, ini Abu Darda ini orang baik, pengusaha, tapi logikanya nggak tahu di mana. Bayangkan patung yang dia beli, yang dia poles setiap hari, tapi aneh dia menyembah dan dia yang minta. Nah, ini dalam logikanya Abdullah bin Rawaha, untuk bisa mengingatkan Abu Darda memang harus diketuk akalnya. Ya, gimana caranya supaya Abu Darda ini mau mikir? Karena biasanya orang kalau kebiasaan lama terus, apalagi sudah turun temurun, itu biasanya susah merubahnya tuh. Butuh benar-benar logika yang kuat dan yang tidak bisa terbantahkan. Terbetik dalam pikirannya, akhirnya apa? Ya, dia ngambil sesuatu barang, dipecah-pecahkan ini patungnya sampai berantakan. Begitu selesai, izin keluar, istrinya masuk ke kamarnya, kemudian teringat teriak-teriak istrinya ini sampai mengucapkan apa? Ahlaktani ya Abdullah ibn Rawah, engkau telah membuat saya binasa. Karena istrinya sudah membayangkan bagaimana nanti ketika Abu Darda apa? Pulang. Ya, bayangkan misalkan di sini ibu-ibu, ya, yang suaminya umpamanya seneng burung, ya. Tiba-tiba burungnya ketika pulang sudah dicincang, bahkan kepalanya, kakinya gitu, kayak sengaja banget. Kira-kira ibu bakal gimana tuh? Waduh, ini celaka. Nah, ini kurang lebih yang disampaikan oleh siapa? Ummu Darda, istrinya Abu Darda. Dan betul, ternyata jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Abdullah bin Rawahnya pergi. Tapi ini tidak boleh kita langsung praktekkan 100%, ya. Harus lihat dulu apakah kemungkinan besarnya golabatul dzonnya lebih banyak maslahat atau apa? Madarat. Berarti Abdullah bin Rawah ini sudah paham betul siapa Abu Darda. Jangan seperti kita sekarang ngajakin orang, ya kan? Nggak mau ke masjid, umumnya motornya dibocorin bannya. Nah, ini nyari masalah ini. Ya, yang ada bukan malah ke masjid, nanti malah apa? Nah, jadi renggang. Nah, jangan, harus betul-betul diperhitungkan maslahat dengan madaratnya. Ya, sorenya Abu Darda pulang ke rumahnya. Apa yang dilihat? Fara'a imra'atahu jalisan, melihat istrinya sedang duduk sambil menangis terisak-isak. Ya, karena takut apa? Sama Abu Darda pasti dimarahin, itu pasti. Itu sudah menjadi apa? Umum, ya. Kemudian ditanya, "Masya'nuki?" Ada apa wahai Abu Darda? Kok pulang-pulang malah apa? Nangis. Padahal biasanya kalau yang suaminya di pasar bisnis pulang kan pasti bawa uang tuh. Store nih buat masak, ini buat ini.
bagi-bagi. Tapi ini tiba-tiba nangis, ya. Kemudian qalat, dijawab oleh Ummu Darda, "Akhuka Abdullah bin Rawahah ja'ana." Tadi ada saudaramu yang bernama Abdullah bin Rawahah, dia datang ke sini, kemudian apa? Wa sana'a bi sanami kama tara, dan dia ternyata di luar pantauan saya itu, lihat tuh patung-patung sudah hancur semua. Ya Allah. Kemudian apa? Fa nadhara ila sanam. Masuk Abu Darda ke dalam ruangan dan lihat ternyata apa? Fawajadahu qaman, patungnya sudah apa? Hancur lebur, sudah tidak berbentuk lagi. Marah sejadi-jadinya. Tapi disinilah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia duduk sejenak, kemudian dia merenung dan menanyakan ke dalam dirinya dengan ungkapan apa? Laukana fi hadzal sanami khairun. Kalaulah patung ini bisa mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri aja dulu, pasti dia ketika Abdullah bin Rawahah datang lawan minimal, ya kan? Kalau dia berkuasa bisa merubah sesuatu, mendatangkan maslahat, menjauhkan madarat, harusnya begitu dipukuli orang dia apa? Lawan. Dan kalau dia ngelawan, kata Abu Darda, berarti ini lebih lemah dari Abdullah bin Rawahah. Padahal ini adalah apa? Tuhan yang dijadikan sesembahan, ya. Kemudian apa? Diam sejenak, dia mikir, terus diulang-ulang. Ini patung kalau benar-benar bisa mendatangkan maslahat dan madarat, harusnya dia nggak diam saya. Persis sama dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Hanya kalau Nabi Ibrahim lebih dahsyat lagi itu ceritanya. Semua patung-patung yang ada di ruangan itu dihancurkan, kemudian disisakan satu dan digantungkan kampaknya di mana? Di patung yang satu ini, supaya apa? Orang begitu melihat, oh ternyata patung-patung yang lain ini dihancurkan oleh siapa? Patung yang satu ini. Ya Allah. Tapi disinilah mahalnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita senantiasa lakukan kebaikan, sebarkan kebaikan, tidak sekarang, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, insya Allah. Yang namanya menanam padi pasti akan tumbuh apa? Padi. Yang menanam kebaikan pasti akan tumbuh apa? Kebaikan. Itu sudah rumus. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan atas kebaikan, pasti akan kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas. Akhirnya Pak, datangi saudaranya Abdullah bin Rawahah, wa madaya ma'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ketemu dengan Abdullah bin Rawahah, dua-duanya datang, ya, sambil berpegangan tangan menghadap kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'lana duhulahu fi dinillah. Kemudian dia mengumumkan keislamannya, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, di antara tafsirnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Semua satu kampung, semuanya masuk Islam. Nah, pelajarannya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Abu Darda ini terlambat masuk Islamnya, yang lain sudah lebih awal, dia merasa harus mengejar ketertinggalan, ya. Jadi kita yang terlambat melihat saudara kita, dia sudah dari awal istiqomah, kita baru dapat hidayah nih, ya. Hidayah bisa sholat berjamaah, hadir di pengajian, rajin silaturahim, sering menyapa orang, musafahah, mengucapkan assalamualaikum dulu, nggak kepikiran. Nah sekarang ketika kita sudah dapat hidayah, harus perbanyak, ya, perbanyak. Kalau orang yang sudah lebih awal dia melakukannya 1 kali, kita minimal 2 kali, ya. Kalau yang lain 3 kali, kita minimal berapa? 4 kali. Jangan sampai kita sudah ketinggalan malah berleha-leha. Dan inilah yang dilakukan oleh Abu Darda ketika dia masuk Islam, karena melihat saudara-saudaranya yang lain sudah lebih banyak mengumpulkan catatan amal soleh, maka dia mengkonsentrasikan hidupnya untuk 3, ya. 1, yang pertama insirafun ilal ibadah,
memfokuskan memperbanyak ibadah. Sampai-sampai pernah ditegur oleh saudaranya yang bernama Salman Al-Farisi karena Abu Darda ini benar-benar sudah dengan dunia itu udah gak kenal. Sampai istrinya itu gak pernah disentuh. Nah ini gak boleh sampai tingkatan itu. Ya, yang punya istri wajib menunaikan apa? Kewajibannya. Ya, wajib. Yang punya anak juga wajib menunaikan kewajibannya. Tidak boleh ada rohbaniyah dalam Islam. Orang masuk di ruangan terus zikir, terus sholat, terus puasa, tidak boleh. Harus seimbang antara dunia dan akhirat. Dan memang nanti ketika diadukan oleh Salman Al-Farisi, kemudian merasa Abu Darda ini masa saya rajin ibadah kok disalahkan, ya kan? Besok paginya datang kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Shadaqa Salman. Yang benar adalah apa? Pendapatnya Salman. Maksudnya segala sesuatu harus ditunaikan haknya, ya. Yang pertama dia memperbanyak ibadah. Yang kedua, wa aqbala 'alal ilmi. Banyak hadir di majelis ilmu. Ya, karena penyakit kita ini dua. Syubhat, syahwat. Syubhat obatnya ilmu. Ya, syubhat itu misalkan orang pas takbir Allahu Akbar, dia masih belum yakin sampai salam ini rukunnya udah selesai apa belum. Itu syubhat namanya. Atau orang sampai mengatakan Quran ini makhluk atau bukan makhluk, itu syubhat. Ya, cara menangkalnya dengan apa? Ilmu. Yang kedua syahwat. Kalau syahwat cara menangkalnya adalah dengan tazkiyatun nafas. Mensucikan jiwa, banyak berzikir, banyak merenung, menambah kualitas dan kuantitas ibadah, puasa, qiyamul lail, duha, ya. Yang wajib-wajib sudah otomatis, tapi ditambah dengan yang sunnah-sunnah, ya. Jadi kemungkinan semua kita termasuk kitab Ihya Ulumuddin yang panjang itu sampai berjilid-jilid, sebetulnya pembahasannya hanya dua. Muhlikat, ya, menyebutkan beliau penyakit-penyakit yang membahayakan, baik penyakit jiwa ataupun penyakit jasmani, itu disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Kemudian yang kedua, beliau memberikan solusi dengan munjiat. Ini kalau takabur, ini obatnya ini. Kalau orang sering ria, sum'ah, obatnya ini. Itu saja. Sampai-sampai kitab ini karena manfaatnya besar, ada salah seorang ulama di Mesir mengatakan, man lam yaqra'il ihya falaysa minal ahya. Yang belum pernah baca kitab Ihya Ulumuddin itu dianggap nggak pernah hidup. Ini mubalaghah, ya, ungkapan saking apa? Semua banyak yang mengkaji kitab apa? Ihya Ulumuddin, ya. Walaupun ada beberapa hadisnya yang dianggap dinilai dhaif oleh para ulama, tapi kalau yang menjelaskan tahu nanti bisa dijelaskan, ya. Ini yang kedua. Yang pertama memperbanyak ibadah, yang kedua menuntut ilmu, dan yang ketiga ini puncak dari menuntut ilmu adalah menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman dan tafsirnya. Saya selalu mengatakan dimanapun, tidak ada alasan orang sudah sepuh nggak bisa hafal Al-Quran, nggak ada alasan. Saya baru kemarin nih ada ibu-ibu 82 tahun di wisuda hatam 30 juz di Indonesia ini, ya. Kalau di Tanzania, di apa memang itu banyak, Afrika khususnya, karena memang mereka nggak ada Al-Quran, jarang tuh yang megang Al-Quran hanya guru. Ini di Indonesia baru kemarin ibu-ibu 82 tahun. Kira-kira 82 tahun segimana itu, ya. Ada bapak yang belajar Al-Quran aja huruf sa giginya udah palsu, malah giginya yang copot. Ini kan kalau sa harus nempel di sini, ya. Ini kejadian bener ini. Saya ngajar bapak sa dengan za ini, pangkal lidahnya harus nempel di sini. Saya nggak tahu kalau beliau pakai gigi palsu. Saya bilang, bapak ini masih seperti sa masih gitu, ya. Coba tempelkan. Ternyata malah gigi palsunya apa? Copot. Tapi itu adalah perjuangan memang. Itu yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita injak ini sekarang itu nanti ketika kita mati akan menangis sejadi-jadinya, menjerit kehilangan. Ini hamba Allah yang dulu sering baca Quran ini udah nggak ada. Langit juga yang tempat amal solehnya naik, itu dia akan menangis sejadi-jadinya ketika ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang apa? Meninggal, ya. Jadi Abu Darda ini fokus. Tadi kembali ke awal. Dia pekerjaan awalnya apa tadi? Tijarah, bisnis.
Sudah berusaha memadukan antara ibadah mencari ilmu dengan bisnis, nggak bisa. Ya, sampai-sampai dia menjual tokonya dan pindah bikin tokonya persis di depan masjid. Ya, awalnya dia punya toko di mana, kemudian buka toko depan masjid. Tujuannya supaya apa? Setiap kali sholat berjamaah tidak ketinggalan sholat berjamaah. Tapi ini sudah dapat sholat berjamaah, tapi masih kepikiran takbir Allahu Akbar. Itu tadi yang masuk berapa? Akhirnya apa? Tinggalkan semua bisnis. Ya Allah. Ya, tapi ini sekali lagi tidak untuk ditiru 100%. Harus ditimbang maslahat dan apa? Madorotnya. Ada orang yang baru belajar, oh ini kerja di sini nggak boleh sekaligus langsung ditinggalkan. Padahal pembahasannya masih panjang. Padahal dia punya istri, punya anak. Itu harus ditimbang maslahat dengan apa? Madorotnya. Orang babi saja yang haram jelas ya kan? Dagingnya ketika memang di situ ada maslahatnya dan madorotnya lebih besar, dibolehkan sekedarnya. Ya, nah, makanya ini karena sudah ditimbang-timbang, Abu Darda ya, dia sudah berusaha dagang, pindah lapaknya, sudah dekat masjid, tapi dia menganggap aduh saya nggak bisa khusyuk. Akhirnya dia memilih untuk meninggalkan dagangannya. Kemudian sampai ditanya oleh salah seorang laki-laki, bukankah jual beli itu halal dan yang haram itu apa? Riba. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Apa jawaban Abu Darda? Ya, innallaha azza wa jalla lam yuharrimil bai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengharamkan jual beli. Hanya kata Abu Darda, walakinni akan tetapi saya uhibbu an akuna minal ladzina la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Saya ingin termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli daripada zikir mengingat Allah. Ya. Jadi ini yang dilakukan oleh siapa? Abu Darda ya. Kemudian setelah itu awalnya dia orang kaya, banyak bisnisnya di mana-mana. Karena dia nggak bisa istiqomah, akhirnya dia tinggalkan sampai tingkatannya zuhud. Ya, jadi harta yang dia miliki, usahanya itu hanya cukup untuk apa? Biluqmatin min khashinatin tuqimusul bahu. Ya, dia dagang hanya untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari saja. Jadi untuk makan, dan untuk makan itu nggak banyak, ya. Makanya kalau ada orang mencari makan, berangkat pagi, pulang malam, lupa segalanya, sampai yang wajib-wajib lupa, oh itu luar biasa. Karena kebutuhan kita itu makan nggak banyak sebetulnya. Dan biasanya yang seperti itu adalah orang-orang yang apa? Tamak, ya. Orang-orang yang tamak, yang namanya dunia. Jangankan gajinya 2, ya kan? Tanggal 2 sudah 3, 5, sampai yang sudah MM-an aja nggak cukup betul. Kalau ngejar nggak cukup, makanya dalam Islam ada ajaran harus apa? Qanaah. Yang bisa ngerem ini qanaah. Sampai nanti kalau ada di antara kita yang penghasilannya sehari mungkin 5 triliun tuh, nggak mungkin berhenti itu. Dia ingin nambah lagi. Kalau tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah, silahkan. Itu bahkan bisa menjadi amal soleh. Tapi umumnya orang yang tamak biasanya tarikan ke dunianya kencang, akhiratnya lepas. Dunianya kencang, akhiratnya lepas. Sudah seperti itu umumnya. Ya, makanya pastikan harus seimbang. Ya, seimbang antara dunia dan akhirat. Ini Abu Darda memilih jalan hidupnya seperti ini. Dulu biasanya pakai baju yang mahal-mahal. Dan pakaian orang Arab dari dulu, makanya dalam Islam dilarang. Orang kalau sudah kaya pakaiannya pasti minal harir, terbuat dari sutra. Ya. Dan mereka biasanya belinya di Yaman. Ya, kalau enggak dari Syam. Nah, itu sudah dulu jalur bisnis, ya. Nah, ini Abu Darda biasa pakai harir, dan ada beberapa sahabat yang lain seperti Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu
Saya nggak kebayang ya, itu gimana kulitnya. Biasanya pakai baju dari sutra, kemudian karena diusir oleh ibunya dan nggak boleh bawa harta sedikit pun, dia pakai baju biasa. Begitu pakai baju, kulitnya itu rontok seperti rontoknya ular kalau ganti kulit. Ya Allah, ya ini luar biasa. Ada nggak di antara kita yang sampai seperti itu? Umpamanya gara-gara sholat berjamaah bisnisnya jadi rugi gitu. Ada nggak? Nggak ada. Saya yakin malah tambah berkah, tambah tenang, keluarganya semakin sakinah, mawaddah dan apa? Warahmah. Itulah keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus Abu Darda ini sampai orang-orang memperhatikan. Tajir, orang kaya, pembisnis sekarang berbalik jadi seperti ini, ya. Dan pernah ada beberapa orang yang bertamu ke rumahnya Abu Darda. Biasanya kita kalau bertamu ke rumah pembisnis itu makanannya pasti yang enak-enak, kasurnya pasti yang apa, empuk-empuk gitu, pasti yang ada. Ini mereka begitu dijamu, ternyata lah, Abu Darda yang katanya pembisnis itu mereka sampai tempat tidurnya itu kasar-kasar, ya. Kalau kain tuh kalau yang murah pasti kasar dan dipakai apa, panas. Itu akhirnya mereka ketika dalam ruangan bisik-bisik, ini benar nggak ini Abu Darda? Ya, akhirnya mereka musyawarah, sudah kalau gitu nanti saya yang nanya, gitu ya. Ternyata begitu ditanyakan, ya, kepada mereka dan mereka melihat langsung bagaimana Abu Darda tertidur pada malam itu adalah persis sama dengan yang mereka pakai. Apa kata Abu Darda? Lana darun hunaka, ya. Ini yang saya tinggal ini bukan rumah saya. Rumah saya sudah saya kirim ke sana. Maksudnya apa? Harta yang harusnya dia konsumsi sekarang di dunia dia nikmati, dia tidak nikmati sendirian, bagi-bagi ke orang yang membutuhkan, dan Allah akan menggantinya di mana? Di surga. Ya. Makanya hebatnya orang yang sedekah, orang yang jariah, itu sebetulnya kalau dia tamak semua dihabiskan tuh sendiri. Ya. Kan ada orang yang sekali makan itu saya nggak tahu makan apa itu. Ya. Sekali makan sampai 5 juta sendiri. Sekali minum bahkan ada yang sampai apa? 1,5 juta sendiri. Ya Allah. Padahal ada orang-orang ini, ya, ada orang-orang yang sebulan penghasilannya masih ada yang 500.000 itu. Dan itu cukup untuk ada. Ya. Kalau mau percaya silakan. Bapak nanti khususnya nih ya, yang sudah dicukupkan rezekinya banyak oleh Allah, sekali-kali masuk ke rumah pemulung-pemulung. Ya, sekali masuk tanya itu yang sapu-sapu di pinggir jalan yang bukan pegawai resmi itu, tanya itu mereka berapa pendapatan. Saya pernah langsung ya di Tangerang, ini rumah-rumah mewah, berapa ibu gajinya sapu-sapu. Padahal sapu-sapu itu karena daun di perumahan itu baru disapukan, ketiup angin belum selesai ini sudah rontok lagi. Berapa? 300.000 sebulan. Ya Allah. Tapi dia yakin itu halal. Saya tanya cukup nggak? Ya kalau kita yang cukup ya nggak cukup, tapi dicukup apa? Cukup kan. Orang kalau nggak tamak mau berapapun cukup insya Allah. Yang nggak cukup itu yang apa? Tamak, yang tamak tuh. Dan dunia itu nggak mungkin ada ujung-ujungnya, ya, nggak mungkin yang ada ujung. Jadi kata Abu Darda, ini bukan rumah saya sudah dikirim ke sana, ya. Dan tugas kita di dunia ini bukan mendapatkan kenikmatan sebanyak-banyaknya sampai kita lupa dengan negeri akhirat. Ya. Orang penghuni surga itu orang lain waktu sahur dia tidur ngorok, ya, dia bangun. Kenapa? Supaya nanti enak di sana. Kalau yang di dunia tidurnya ngorok lama, itu di akhirat tuh dia kalaupun masuk surga bagiannya di mana? Di bawah. Orang yang umpamanya hartanya banyak tapi dia habiskan semua di dunia ini untuk sendiri, tidak ada untuk maslahatnya orang lain, membantu orang, meringankan orang, itu dia kenikmatan di dunia. Nanti di akhirat dia nggak akan mendapatkan kenikmatan. Nah, makanya para ulama mengambil kesimpulan penghuni surga itu menunda sementara kenikmatan-kenikmatan yang bisa dia nikmati di dunia untuk berbagi kepada orang lain supaya apa? Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dengan surga yang luasnya seluas langit dan apa?
dan bumi. Ya Allah, ya. Inilah yang dilakukan oleh siapa? Abu Darda. Dan yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Darda ini di zaman Umar bin Khattab pernah mau diangkat jadi wali. Ya, kalau sekarang mungkin sama dengan bupati, gubernur, wali kota, nggak mau. Ya, kalau sekarang malah orang apa? Mau semua. Ya kan? Kenapa? Karena pada dasarnya dalam Islam orang yang diangkat jadi pemimpin di satu sisi tasyrif, memang dia dimuliakan. Tapi di satu sisi sebetulnya apa? Taklif. Itu adalah beban, akan dipertanggungjawabkan, saghiratan wa kabira, yang kecil sampai yang besar. Makanya siapapun kita termasuk, jangan berpikir kalau pemimpin itu, kalau jadi pejabat kita ini para suami, ya, istri, itu nanti akan ditanya detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang luput nanti dari apa? Auditnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia, ya, sehebat apapun akuntan, itu pasti ada yang tidak akan kedetek. Sehebat apapun akuntan, sehebat apapun aplikasi, pasti ada errornya. Tapi kalau nanti di akhirat, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Itu yang kita baca dalam surah Al-Kahfi setiap pekan. Tidak ada sesuatu yang kecil apalagi yang besar yang tercecer. Semuanya ada catatannya, hitungannya. Makanya orang muslim nggak ada, oh ini mumpung mati lampu kita colong, nggak ada itu. Lampu mati, tapi malaikat yang mencatat amal soleh dan amal buruk tidak akan pernah apa? Mati. Tidak akan pernah. Makanya tidak ada yang namanya orang muslim, orang beriman aji mumpung, itu nggak ada. Dia setiap kali melakukan amal soleh yakin, walaupun tidak dipuji orang, bahkan mungkin dihinakan orang, dia memang beribadah ikhlas karena Allah, dipuji ya itu husnuzon mereka. Kemudian kalaupun dicela, ya kita memang tidak mengharapkan senantiasa orang memuji kita, ya. Ini ketika ditawari, ya, untuk menjadi wali di Damaskus di Syam, ditolak oleh Abu Darda. Kata Abu Darda, wahai Umar bin Khattab, bukan saya tidak mau, ya, kalau engkau berkenan sudah, saya jadi dai saja, ya, tukang ceramah, khatib. Ingatkan mereka, karena setelah ini tadinya ibu kota di Madinah, Abu Bakar, Umar ini Madinah. Kemudian ketika Utsman pindah ke Damaskus, kemudian ketika Ali nanti pindah ke Basra, dan terus nanti malah kawasan Syam, Baghdad ini malah jadi kota besar gara-gara ada pemerintahan Islam di sana, dan penyebarannya cukup luar biasa padahal jaraknya cukup jauh, ya. Dan diperhatikan oleh Abu Darda. Ini mungkin, ya Allah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dibandingkan dengan orang tua kita yang dulu, ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu merasakan betul bagaimana susahnya dulu, ya, makan nasi apa? Nasi aking, ya, nasi yang sudah nggak dimakan, dicuci lagi, kemudian dijemur di atas genteng, pernah ya? Ada lagi yang lebih ini, singkong dicacah-cacah, ini singkong nggak kuat lama, ya, dipotong-potong kemudian dijemur sama di atas genteng. Dan bahkan ada yang bukan hanya di atas genteng, dimasukkan ke mana? Ke kolam. Dan di situ tempat pembuangan dari kloset juga masuk ke situ. Tapi saya nggak tahu itu enak-enak aja itu rasanya. Ya. Ada yang merasakan apa itu makanan itu? Itu dimasukkan ke karung, saya masih ingat tuh. Ya. Masukkan ke karung dan disimpan lama gitu, kayak ngerendam kayu sebelum dibikin rumah itu. Dan nggak tahu, nikmat saja. Dan dulu makanan paling mahal itu, waduh, nasi, sampingnya terasi yang segede-gede gini. Tapi nikmat saja. Boleh jadi karena apa? Berkah, nggak ada tamak, nggak ada iri, ya. Orang dulu di kampung punya pohon apa, singkong, punya pohon apa, pisang, ya kan? Karena takut busuk, bagi-bagi. Kalau kita sekarang kan beli, masuk ke kulkas, lupa, busuk, nah hilang keberkahannya, ya. Orang dulu itu nggak ada nahan-nahan makanan, panen bagi, ya. Sampai sekarang coba lihat di daerah-daerah yang punya kebun rambutan, ambil, mau berapa karung ambil. Nah itu mungkin dari situ keberkahannya, ya. Nah ini Abu Darda menyaksikan di Damaskus
Itu sedang puncak-puncaknya Islam berjaya. Dan ketika itu memang ya Allah datangkan dunia hampir rata, seluruh kaum muslimin mendapatkan apa? Rizki yang lapang dan luas, ya. Dan ini disaksikan oleh Abu Darda karena beliau ditawari menjadi wali tidak mau. Dan umumnya memang apalagi para dai, para ustadz, para khatib, kalau ceramah depan orang yang berduit ini agak lemah, nggak berani kencang, ya kan? Nah, karena apa? Takut nggak diundang lagi. Bahaya itu kalau nggak diundang lagi. Makanya para kiai, para ulama dulu itu pasti belakang rumahnya punya kolam, ya kan? Supaya apa? Nggak minta-minta ke orang. Dia kalau ada yang harus disampaikan, yang hak sampaikan, ya kan? Tapi kalau yang digaji-gaji itu, apalagi dia bisa dicopot, itu nggak mungkin berani ngomong. Ya. Nah itu umumnya karena orang hampir semuanya rata ya penghasilannya. Dan Abu Darda ini begitu, ya Allah, ini di Damaskus orang muslim mungkin banyak yang makanan kebuang dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kumpulkan semua orang di masjid. Beliau tidak mencela satu-satu, ini kalian enggak. Kumpulkan di masjid. Ingatkan dengan ungkapan-ungkapan ya Allah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sampai semua yang hadir itu menangis. Ya. Apa kata beliau? Mali ara ulama'akum yadhhabun. Bagaimana ini kalian rumahnya megah-megah, tapi ulama-ulamanya sedikit-sedikit mulai banyak yang meninggal. Kok diem-diem aja? Nggak ada yang sedih, nggak ada yang mengkader, nggak ada yang mengumpulkan. Ayo kita berangkatkan orang supaya tertunaikan fardu kifayah. Itu nggak ada. Karena apa? Umumnya orang kalau sudah sejahtera ya, sudah apalagi semua rata itu lupa semua. Dan di negara-negara yang sudah kaya, malah yang mau belajar itu nggak ada. Saya tanya di Arab Saudi tahun 90-an sampai mencari mahasiswa. Orang Arab Saudi begitu lulus SMA ditanya, kalau tidak mau lanjut kuliah, ini dibayar gratis ya, ditawarin jadi apa? Polisi atau tentara. Di kita malah dua-duanya susah. Mau kuliah bayarnya mahal, mau ikutan polisi dan tentara tesnya juga tidak itu di sana sampai ditawarkan gitu. Kamu kalau nggak kuliah, jadi. Tapi memang sulit. Umumnya yang masuk kuliah itu malas-malesan. Makanya jarang ada di antara mereka yang awail itu jarang. Gitu. Ya, karena apa? Mereka secara umum sudah tidak ada motivasi karena dunianya sudah apa? Banyak karena tahun 90-an, wah penghasilan minyak itu luar biasa. Ya. Kalian ini kenapa ulamanya mulai berkurang? Kok nggak ada yang sedih? Wajuhalukum la yata'allamun, dan orang-orang yang jahil malah mereka nggak mau belajar tapi diam-diam aja. Kalau ada orang jahil dia merasa dan mau belajar, ini alhamdulillah. Ini sudah jahil nggak mau belajar. Nah, kemudian apa? Watabnuna ma la taskunun, dan kalian itu apa? Bangun rumah besar-besar tapi nggak diisi. Ya Allah. Wa tajma'una ma la ta'kulun, kalian ini mengumpulkan harta tapi nggak dimakan. Ya kan, orang kalau yang hartanya banyak umumnya justru malah makannya sedikit. Ya, coba deh Bapak berangkat, siapa yang dianggap kita ini orang paling kaya, umpamanya teman seangkatan atau apa, itu malah makannya pasti sedikit. Ya. Bahkan kalau dites makannya pasti nggak enak. Udah nggak ada garamnya, udah nggak ada gulanya, karena sudah penyakitnya sudah komplikasi. Betul, coba saja. Malah kita yang biasa-biasa, alhamdulillah gorengan masih masuk, sambal masih masuk, alhamdulillah. Ya. Ini diingatkan. Dan bahkan beliau coba baca Al-Quran, bagaimana kita orang muslim ini diingatkan dengan kaum Ad. Ya, ini nanti bisa baca salah satunya yang paling sering di surah Al-Fajr ya, yang paling pendek baca nih surah Al-Fajr ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Jadi kaum Ad ini sampai puncak peradaban, rumah-rumahnya luar biasa. Dan ini bisa dilihat di Yaman sampai sekarang. Jadi kalau kita bikin rumah, gunung dihancurkan. Kalau ini gunung dipahat, kira-kira rumahnya segede apa? Ini rumah yang gede-gede itu kan gunung ya kan, diambil batunya, diambil kapurnya, diambil apanya semua.
dipindahkan. Kemudian kalau ini enggak, gunungnya langsung dipahat dan dibentuk. Itulah kaum apa? Ya. Kemudian disampaikan oleh Abu Darda, kalian ini kenapa tidak mengambil pelajaran dari kaum Ad? Ya. Kaum Ad itu nabinya siapa? Nabi Hud. Sampai Rasulullah kalau baca surat Hud itu umatnya nambah. Ya. Kenapa Rasulullah itu takut kalau membaca tentang azab itu? Ya Allah. Dan kita kalau yang paham Al-Qur'an ya, dan ceritakan tentang yang azab itu, ya Allah, itu keimanannya pasti bertambah. Ya, makanya saya menganjurkan kalau kita tidak bisa paham semua ayat yang kita baca, minimal ada ayat-ayat tertentu ketika kita sedang ghaflah lalai baca itu. Ya, umpamanya kita sering kalau baca At-Takasur itu umpamanya kita diingatkan ya tentang kuburan gitu. Kita terenyuh, baca aja itu sering-sering. Ketimbang umpamanya baca yang panjang ya kan, tapi kita nggak ada yang paham, walaupun pahalanya dapat setiap huruf 10, tapi pengaruhnya kurang misalkan. Nah, perlu sekali-kali baca. Dan itu ada tuntunannya, Rasulullah pernah sholat hanya baca beberapa ayat saja. Bahkan ulama-ulama seperti Imam Nawawi itu sholatnya dari habis Isya sampai menjelang subuh, setiap rakaat bacanya hanya satu ayat. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ini cerita tentang nanti kita ketika yaumul hisab itu akan di stop oleh malaikat, ya kan? Karena kalau nggak masuk surga kemana? Ke neraka. Semua ditanya detail yang tadi. Itu yang dibaca oleh Imam Nawawi, sehingga apa? Ketika kita hendak mendekati yang maksiat itu nggak jadi. Ini kita bakal ditanya nanti di hari kiamat, ya. Nah, ini diingatkan oleh Abu Darda, tidakkah kalian membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Ad yang mereka begitu tinggi dan luar biasa, sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaum yang mereka peradabannya sampai setinggi apa? Kaum Ad. Kemudian ditanyakan oleh Abu Darda, kalaulah saya mau menjual tarikah peninggalan kaum Ad ini, ada nggak yang mau beli? Ya. Kalau sekarang kan ada pemain bola, sepatunya kalau dijual nggak tahu itu bisa miliaran itu. Ya. Atau bajunya kalau dijual bisa apa? Miliaran. Ini ditawarkan karena mereka masih beriman ya. Itu semua yang hadir menangis sejadi-jadinya. Mereka merasa, ya Allah, ini kita banyak sekali diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lupa kepada yang memberikannya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir hayatnya memang Abu Darda ini memilih jalan untuk memperbanyak ibadah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai beliau ini ketika sakit di rumahnya tidak ada apa-apa, ya kan? Kemudian ditanya, wahai Abu Darda, apa yang engkau keluhkan? Apa jawabannya? Madza tashtaki? Apa yang kau keluhkan? Zunubi. Saya nggak ada keluhan apa-apa. Saya takut dosa saja. Takut masih pernah mukul orang, minjem uang ke orang belum dikembalikan. Gitu. Ini khawatir kita pas ditalqin itu la ilaha illallah, malah yang keluar yang sering muncul dalam pikiran kita. Ini Abu Darda karena memang selalu terjaga ketika ditanya apa yang kau keluhkan, apa? Dosa-dosa. Wa madza tashtahi? Apa yang kau inginkan? Syahwat itu keinginan-keinginan ya. Wa madza tashtahi? Apa yang kau inginkan? Apa jawabannya? Afwa Rabbi. Ampunan dari Rabbku. Ya Allah. Ini meninggal yang seperti ini luar biasa. Kemudian ditalqin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan itulah kalimat yang diucapkan beberapa kali hatta faraqa dunya, sampai betul-betul melepaskan nafas yang terakhir. Nah, inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui kita membaca kisah Abu Darda ini, bagi kita yang sudah dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur, dan jangan lupa tunaikan kewajiban-kewajibannya. Jangan sampai harta apapun semua melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dilarang. Kemudian yang kedua, di antara kita yang mungkin diuji ya, orang lain sudah ada teman seangkatannya jadi wali kota gitu ya. Kita dari dulu tetap aja wali santri, wali murid gitu. Nggak perlu iri. Itu nggak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi wali kota punya peluang untuk ibadah, jadi wali santri juga punya peluang untuk apa? Ibadah. Dua-duanya insya Allah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ini yang belum punya rumah ya. Saya alhamdulillah sampai hari ini belum punya rumah. Ya. Ngontrak, pindah-pindah, syukur kepada Allah. Pakai untuk ibadah. Orang yang sudah punya rumah saja dari dulu tetap aja di situ. Kita tiap tahun ganti rumah, ganti. Itu sebetulnya kalau kita mau bersyukur nggak ada. Orang punya rumah dari dulu di situ aja. Yang ngontrak tiap tahun habis kontrakannya pindah lagi nyobain rumah baru. Termasuk yang belum punya mobil masih naik angkot ya. Bahkan itu pejabat-pejabat itu mobilnya paling 2-3. Kita yang belum punya mobil naik angkot, coba berangkat dari sini ke pondok, mobilnya baru, supirnya juga baru ya kan. Pulang lagi mobilnya lain, supirnya juga lain. Itulah supaya kita apa? Jangan sampai kalau sudah gregetan dengan dunia ini susah. Syukuri yang ada. Insya Allah Allah tidak akan tanya kita punya apa, tapi Allah akan tanya yang sudah Allah titipkan ini kita gunakan untuk apa. Yang kaya punya peluang, yang miskin punya peluang. Yang penting kita semua beramal, beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini semua mendatangkan kebaikan, keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang salah adalah murni kesalahan saya pribadi. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.